Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung Om Ajib, Agung Fahri. Selamat bergabung semua. Vera, Ayu. Dari mana semua nih? Halo Trinita. Mulai aktif. Siap, mulai aktif dong. Marhaban ya Ramadan. Selamat puasa buat teman-teman yang menjalankan. Ah, halo Feby, selamat bergabung. Ri Andilham, siap. Nabila, pokoknya semuanya selamat bergabung. Jadi hari ini kita akan live dengan dua putri cantik Paskibraka Nasional 2021, pembawa bagi pagi dan pembawa bagi sore. Tapi kita tunggu dulu, mereka udah gabung apa belum. Sebut nama aku ke Anjas. Alfian Adi Sucipto, selamat bergabung. Boleh absen nggak, dari mana semua nih? Halo Yesi, selamat bergabung semuanya. Salam dari Lampung, salam. Oke, dari Sumatera udah ada. Dari provinsi lain mana nih? Udah join semua belum? Sambil menunggu. Oh, kayaknya Kiara sama Ardila udah gabung nih. Kita langsung undang aja kali ya. Oke. Dari Jateng siap. Dari Medan, oke. Halo. Halo Kak. Wah, cantik banget ya. Baru pertama kali lihat langsung. Aduh. Panggilannya siapa sih? Ardel ya? Arda Kak. Siap, iya Kak. Arda. Ardel. Iya Kak. Oke. Kita nunggu ini dulu ya, nunggu Kiara dulu. Iya Kak. Penggarek hadir. Langsung banyak yang nonton loh ini, padahal jam 3 harusnya ini. Ardel puasa nggak? Iya Kak, puasa. Kakak puasa tuh nggak? Oh dong. Alhamdulillah. Udah hari keberapa? Baru hari pertama Kak. Oh, ikut pemerintah juga ya. Nggak, soalnya kan banyak teman udah mulai puasa. Iya Kak. Kok Kiara nggak bisa gabung ya? Gimana? Hmm. Tolak. Terus saya accept juga nggak bisa. Lagi deh. Bimantara. Oh, udah masuk. Jawa Timur hadir, salam. Halo Kiara. Bener gak sih sapannya? Iya nggak dengar. Lampung. Oh, ada Ido nih. Itu kemarin udah di roasting sama si siapa? Sama si, Oh, aduh orang. lupa. Siapa Kak? Si apa? Dika ya Kak? Orang Dika. Betul. Oke, karena semua udah bergabung, jadi kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih dari adik-adik Paskibraka Nasional 2021. Ini yang jilbab hitam, ada Ardel dari Sumatera Utara yang kebetulan waktu itu sebagai pembawa baki pagi. Kemudian ada Kiara dari Jawa Barat yang waktu itu juga dapat tugas yang sama sebagai pembawa baki, penurunan ya waktu sore hari. Oke, mungkin bisa ini dulu deh, say hi dulu teman-teman, perkenalan dulu mungkin dari Ardel dan Kiara dulu. Ya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Delia Mutia Zahwa. Purna Paskibraka Nasional tahun 2021, asal dari Provinsi Sumatera Utara. Oke, Sumatera Utara Pride ya. Suara Kia nggak dengeran ya? Ya, kedengeran ya? Iya, Arda nggak ada dengar. Oh, udah. Oh, udah. Nggak kedengeran. Kedengeran.
Ardel dengar nggak suaranya Kia? Enggak, Kak. Iya, kayaknya kedengeran Kia. Ada nggak, Pak? Kadang kedengeran. Udah, Kak. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kiara Maharani Putri. Saya Purna Paskibraka Nasional tahun 2021. Saya utusan dari Jawa Barat. Siap. Di Jawa Barat, Sunda, Sunda Pride. Sunda benar ya? Betul. Oke. Ini udah ada Kak Bude Opi juga join nih. Kalian waktu itu di ini sama Bude Opi juga nggak? Enggak, Kak. Oh enggak ya? Oh, oke. Sebelum kita lihat ini udah banyak banget pertanyaan kalau kalian bisa lihat di sesi snap yang sebelumnya ini banyak banget yang nanya. Tapi ini pertanyaan dari kakak dulu ya. Kalau kemarin kan saya tanya sama Rido dan kawan-kawan nih tentang perjalanan seleksi mereka dari awal. Nah mungkin kurang lebih hampir sama lah ya. Mungkin dari seleksi sekolah sampai ke tingkat provinsi. Nah yang mau saya tanyakan di sini ada nggak yang berkesan selama perjalanan seleksi kalian sampai akhirnya kalian diumumkan sebagai Paskibraka Nasional 2021? Dari Ardil dulu deh. Iya, Kak. Jadi selama seleksi, Ardel tuh deket sama teman Ardel yang dari Semansa itu di provinsi. Awalnya kayak Ardel kan orangnya tuh kayak pendiam, dia lah yang ngajak Ardel ngobrol. Terus dari Serdang juga itu mereka kayak kami saling support satu sama lain. Terus selama seleksi juga bisa kenal dengan teman-teman satu kota, terus juga se-Sumatera Utara. Gitu, Kak. Jadi akhirnya sampai sekarang jadi bestie ya istilahnya. Iya, yang dari Medan, teman Ardel, namanya Nela. Oke, Deket halo sama dia. Non. Oke, next. Kia. Kalau ada sih Kak kejadian gitu yang yang diingat sama Kia gitu. Waktu pas seleksi kabupaten, aku pernah waktu pas shuttle run gitu kan. Karena si sepatunya itu apa sih namanya sama si lantainya jadi jatuh gitu. Terus pikiran gitu kayak aduh ini bakal lolos nggak ya? Jangan-jangan kalau jangan sampai nggak lolos cuma gara-gara jatuh. Terus saya udah kepikiran nanti kalau misalnya nggak lolos bilang ke orang tua mah atau aku nggak lolos cuma gara-gara jatuh gitu kan, sedih banget gitu. Tapi ternyata lolos sampai nanti. Oh, jadi sebenarnya juga orang nggak ngelihat kita jatuh apa tidaknya ya selama ini. Tapi kadang tim penyeleksi juga ngelihat setelah kejadian itu gitu loh. Apakah kita langsung bangkit atau malah nangis di pojokan kan bisa kayak gitu. Oke. Eh, nyangka nggak dari awal dipilih di sekolah, di awal dipilih di kabupaten, nyangka nggak bakal terpilih jadi perwakilan provinsi masing-masing? Itu nyangka nggak? Dari siapa dulu? Yang kakak sih Kak. Kalau Ardel sih kalau di tingkat sekolah tuh Kak nggak ada seleksinya Kak, karena kemarin mendadak. Jadi Ardel sendiri yang mengajukan diri. Terus ke tingkat kota, provinsi, nasional tuh nggak nyangka sih Kak, karena kan banyak juga orang yang ikut seleksi, terus pasti semuanya bakalan mau terpilih. Ya. Jadi kayak di luar dari prediksi sendiri juga ya berarti ya. Iya, benar. Oke. Nah, kita masuk ke pertanyaan teman-teman nih yang dari tadi banyak banget. Semoga bisa dijawab semua teman-teman ya. Kita coba dulu ya. Kita dari tapi rata-rata ini sih. Nah, ceritain dan perjuangannya masuk Paskibraka gimana? Mulai dari kalian persiapan sampai akhirnya ikut seleksi sampai terpilih tuh perjuangan kalian seperti apa? Dari Ardil deh. Pokoknya pertanyaannya dari Ardil ya. Oke, siap. Iya Kak, jadi Ardel ikut Paskibra itu Kak dari SD, SMP, sampai SMA. Nah,
waktu dengar kabar ada seleksi kota, di situ Ardel mengajukan diri ke sekolah. Nah, terus yang lainnya pada nggak ada yang ngajuin, cuman Ardel sendiri yang perempuan. Nah, terus iya Kak. Terus waktu seleksi di kota, ya Ardel persiapkan fisik, wawasan kebangsaan juga. Terus berat badan, tinggi badan harus ideal. Terus alhamdulillah Ardel terpilih di tingkat kota. Terus lanjut ke provinsi. Di provinsi nggak jauh beda Kak seleksinya sama di tingkat kota. Ardel tuh selama latihan ditemani sama ada namanya Kak Dinda. Itu Ardel selalu ditemani dia lari. Terus selama seleksi di tingkat provinsi ada juga bedanya seleksinya sama di tingkat kota. Terus waktu dibilang Ardel itu nomor dada Ardel langsung kaget, nggak nyangka, wah ternyata Ardel yang terpilih di tingkat nasional. Rasanya kayak, waduh bangga. Terus Ardel termotivasi juga sama mama, karena mama juga pernah paskibraka di tingkat provinsi. Wah, tahun berapa, Mas? Kenapa Kak? Tahun berapa waktu itu? Tahun 96 Kak. 96. Wah. Iya. Jadi buang nggak jatuh jauh dari kok. Kalau Kia sendiri gimana? Perjuangannya jadi paskibraka seperti apa? Itu dari SMA, waktu itu ada pendaftaran gitu melalui Google Form kan. Nah, terus ada apa judulnya tuh pendaftaran untuk calon paskibraka untuk sekolah. Aku mengajukan karena waktu SMP juga aku udah suka baris berbaris gitu Kak. Ternyata dari tingkat sekolah kan waktu itu daring ya, ketemu sama teman-teman dari berbagai kelas gitu. Terus alhamdulillah lolos ke tingkat wilayah, lalu di tingkat kabupaten, karena yang udah tadi aku ceritain yang jatuh itu, terus lanjut ke tingkat provinsi. Nah, waktu di provinsi itu kan ini sama-sama satu sekolah, namanya itu kan Malia kan. Terus sering dipanggil bolak gitu. Aku udah kayak pesimis. Aduh ini bisa nggak ya lolos minimal provinsi aja gitu. Nah, abis gitu pas diumumin Nurmalia udah kepanggil tapi aku belum gitu kan. Kayak ini nggak kepanggil ya, Nggak lolos nih. apa nggak lolos atau gimana? Iya langsung kayak aduh gimana ya gitu. Ternyata pas nasional dan pengumuman nasional alhamdulillah diumumin Kia sama Dika lanjut buat mewakili Jawa Barat nasional. Ih, keren. Keren. Aku amazed banget sih sama Jawa Barat tahun lalu karena Kia jadi Bobaki, terus Dika Ibar ya, kalau nggak salah ya. Itu kayak keren banget. Kalau kalau Sumatera Utara sendiri, siapa sih yang putra siapa lupa? Rivaldi Prayoga. Yoga ya. Yoga. Dia di penurunan ya? Iya, penurunan Kak. Di pengibar juga bukan? Iya, Danton pasukan 17 kalau. Oh, 45 atau 17 dia gitu. 45. Iya, kan ada dua Kak, yang satu di kanan, yang satu di kiri. Oh, aku nggak terlalu merhatiin sih waktu itu. Jadi aku cuma merhatiin ini apa? Jarak kalian itu kan jauh banget ya. Iya, jauh Kak. Panjang sejarah baru kalian yang punya jarak jauh-jauh sampai 2 meter. Dan itu Iya, pasti susah banget. Saya tahu itu iya, pasti Kak. susah. Sebelum pengibaran juga formasinya diubah-ubah gitu Kak. Jadi Oh iya. beberapa hari sebelum pengibaran diubah-ubah terus. Untung kaminya bisa ngikutin arahan dari pelatihnya. Tapi yang dirubah apanya nih? Yang dirubah formasinya atau Formasi Kak, formasi. Tadinya kan semuanya bakalan lewati presiden. Terus ada perubahan, jadi nggak boleh lewat situ gitu Kak. Jadi di samping aja. Udah latihan lewat sana, terus di menit-menit terakhir nggak bisa berarti gitu ya? Oke, terus ini, oke ada, sorry. Ada pertanyaan lagi nih. Tantangan terbesarnya untuk jadi paskibraka apa?
Apa ya Kak? Kalau menurut Ardel sih di fisik ya Kak. Terus makan tuh harus cepet. Oh begitu. Iya Kak, waktu seleksi di kota kayak gitu. Di provinsi juga begitu. Terus apa lagi ya Kak? Kalau kita lagi kayak pergi bareng jauh dari orang tua gitu. Oke, lanjut. Kalau aku juga sama kurang lebih kayak Ardel Kak, karena kan apa? Iya betul kayak makan harus cepet. Terus sebelum berangkat ke nasional kan kita latihan dulu di kabupaten kan. Mental juga harus kuat gitu kan, sampai dibentak-bentak itu tuh harus kuat supaya nanti kalau di kaget gitu. Iya sih, maksudnya benar sih, mentalnya harus kuat. Karena selain kita ketemu orang-orang baru di sana, kita pisah sama orang tua juga, support sistemnya berubah lagi ya kan. Jadi benar-benar harus mentalnya. Oke, next pertanyaan dari mana nih? Ini banyak banget, jadi saya bingung mau bacanya yang mana. Apa yang paling benar? Oke, ini yang menarik nih. Apa yang paling penting yang harus kita siapkan untuk mengikuti seleksi paskibraka? Dari Ardel seperti apa? Ya Kak, jadi di paskibraka itu kan kita ada tes-tesnya ya Kak. Jadi yang penting itu fisik, lari terus push up, sit up, dilatih terus. Terus wawasan kebangsaan, terus bahasa Inggris juga. Terus ada kayak tes tertulis, itu juga Kak. Terus misalnya berat badan kita sama tinggi badan kita itu nggak ideal, ada minus sama plusnya Kak. Jadi kalau misalnya berat badan kita agak naik, berarti ada minusnya gitu-gitu Kak. Kemarin waktu seleksi dikasih tahu. Gitu. Kalau Kia gimana? Sama sih Kak, kurang lebih kayak Ardel karena ya waktu itu juga apa fisik mental tuh benar-benar harus kita kuasain. Kayak misalnya kayak yang lari, terus kan nanti bakal ada tes lari, mau nggak mau kita harus sering lari. Terus mental kan juga tetap dijaga. Terus gigi kayak gitu kan termasuk kesehatan. Walaupun mungkin terlalu tinggi nilainya, tapi sangat berpengaruh untuk penilaian di akhir gitu. Terus wawasan kebangsaan juga, dan kayak apa namanya, bahasa-bahasa asing minimal 1 harus dikuasai gitu Kak, supaya menjadi nilai plus. Oke, jadi poin dari dua kakak ini adalah fisik pasti, dan kemudian mental. Itu yang paling penting sih sebenarnya. Jadi fokus di situ ya, betul ya. Oke, itu cerita tentang perjalanan seleksi ya. Nah, terus sampai di Cibubur nih ya kan, ketemu sama teman-teman baru. Kemudian apa yang pertama kali dirasakan pertama kali menginjakkan kaki di Wisma Sugondo? Yang pertama kali Ardel rasakan itu kayak, wah akhirnya Ardel bisa ada di sini. Kayak nggak nyangka sih Kak. Terus Ardel ketemu teman-teman dari dari daerah-daerah yang berbeda. Terus karena di tahun kemarin kami itu kayak sendiri-sendiri gitu loh Kak, itunya kamarnya. Jadi agak lumayan serem juga gitu. Ya betul. Kalau sebelumnya kayak punya roommate dari provinsi mana? Kayak di kamar tuh 2 orang Kak. Jadi di tahun kami sendiri. Jadi lumayan ya gitu lah Kak, serem kadang. Kalau pulang, kalau dari balik dari latihan, balik langsung ke kamar itu nggak boleh mampir ke kamar-kamar sebelah gitu. Kalau misalnya nggak ada pembina atau pelatih boleh sih Kak diem-diem. Tapi kalau ketahuan kena marah juga. Ya, tapi ada CCTV kan, pasti ketahuan dong. Kalau itu nggak tahu sih Kak, CCTV-nya hidup atau enggak. Oh, oh gitu. Oke, kalau ini Kia gimana? Pertama kali menginjakkan kaki di Wisma Sugondo.
karena waktu dulu kan ngelihat gitu kan, wah keren banget nih kakak-kakak bisa ngibarin di istana. Terus sekarang aku gitu kan nginjekin kaki di Cibubur kayak wah masih nggak percaya gitu. Apalagi kan waktu itu kan pandemi, jadi sebelum latihan itu kita isolasi mandiri 3 hari kan kak, nggak boleh keluar kamar. Terus kalau keluar kamar pun harus memakai masker, karena kalau kita nggak pakai masker atau melanggar aturan yang udah ditetapkan, jadi catatan tersendiri buat pembina gitu. Terus pas di lapangan latihan gitu kan dibagi 2 kelompok. Terus tanya-tanya juga ke teman, waktu seleksi di provinsi kalian gimana sih? Apa sama atau beda? Kita ada yang beda, ada yang sama gitu kurang lebih kak. Jadi tapi yang menarik sih karena di angkatan kalian satu kamar satu orang ya. Jadi ada plus juga mandi nggak ya kan? gitu kan. Terus tapi ada ini nggak? Tapi pernah nggak kalian satu atau dua kali nginep di kamar teman yang di sebelah? Ardel nggak pernah. Aku pernah. Oh, Soalnya kan ini kak pernah ketahuan langsung kena marah kan Ardel di lantai 2. Ada teman Ardel ketahuan langsung kena marah kami kak semuanya di lantai 2 itu. Oh, jadi semuanya kena gitu ya? Padahal Iya. Oke. Setelah itu mulai latihan. Kalian kan isolasi dulu, isoman dulu ya 3 hari berarti ya. Isoman selama 3 hari. Tapi udah dibekali materi kan di situ? Belum ya? Oh belum ya. Jadi benar-benar 3 hari itu isoman tok ya? Iya kak. Oke. Terus habis itu hari selanjutnya baru mulai latihan. Nah itu latihan pertama kali tuh kalian dilatih apa? Jadi semuanya itu kak dites langkah tegak majunya, PBB-nya sih kak, dasar-dasarnya dulu. Iya. Wow. Habis itu langsung digabung, diseragamkan semua apa gimana? Awalnya kayak dikumpulkan kak di lapangan, terus semuanya tuh dilatih lah kak, maksudnya kayak PBB-nya dilihat sama pelatihnya. Kalau ada yang salah dikoreksi. Tuh. Itu berarti udah langsung hari itu juga langsung diseragamkan istilahnya ya. Karena kan pasti ada itu habis itu kalian mulai dibagi per timnya, per kelompoknya itu di hari keberapa? Hari pertama juga itu kak, hari pertama. Oh, hari pertama udah langsung dibagi? Iya kak. Iya. Wow. Kalau yang kemarin setahu saya ya, kalau yang kemarin itu kayak beberapa hari latihan, habis itu langsung dibagi. Karena memang waktu kalian juga mepet ya waktu itu ya. Iya kak. Udah benar sih. Dan banyak sekali perubahan dari tahun-tahun sebelumnya, jadi mungkin salah satu alasan juga. Dan waktu pertama kali pembagian kalian udah dapat posisi itu? Belum kak. Oh belum. Ketika Ardel sendiri pertama kali dibagi, Ardel di posisi mana? Jadi kan kak waktu pertama kali dibagi tuh langsung masih barisan aja sih kak. Oh jadi maksudnya dibagi 2 gitu ya, belum. Oh, oke. Jadi untuk tim-tim pasukan 8, pasukan 17 itu belum? Belum kak. Oke. Ya, berarti sama sih sebenarnya. Jadi dibagi 2 tim. Kalau angkatan kalian namanya apa? Tim Tangguh Tumbuh. Apa? Tangguh Tumbuh. Tim Tangguh Tumbuh ya benar. Oke, Tangguh Tumbuh. Nah, pada saat kalian udah dipilih di latihan ya, dipilih untuk ayo, dia udah Ardel sama Kia posisinya Bobaki nih. Apa yang udah dirasain tuh? Apakah pressure atau gimana? Jadi kak selama latihan enggak Ardel aja sih kak yang bawa. Jadi ganti-gantian. Awalnya tuh Ardel di pasukan 17, terus di Serpihan, enggak selalu dibawa Baki. Berarti dilatih semua ya, berarti sama aja sih ya berarti ya tahun sebelumnya kalau gitu ya. Iya kak. Coba aja sih kalian karena harus merubah beberapa formasi di menit-menit akhir lagi gitu kan. Jadi, iya kak. Nah,
akhirnya pada saat kalian pengibaran, kalian dipilih sebagai pembawa baki, apa yang kalian rasakan? Kalau Ardel sih Kak, kayak ya kaget, nggak nyangka kan. Memang Ardel ada berharap membawa baki, tapi kalau memang bukan rezeki ya nggak apa-apa. Tapi Ardel ada berharap juga. Tapi dari awal kayak nggak apa-apa sih kalau bukan Ardel bilang gitu kan. Terus itu keinginan mama sama papa juga, Ardel harus bisa bawa baki. Ardel bilang insya Allah mah nanti kalau udah latihan Ardel usahain. Gitu, Kak. Siapa tuh kayak sedih sih Kak, maksudnya kayak terharu juga, terwujud gitu doa mama sama papa, ya keinginan Ardel juga. Udah apa kayak udah langsung haru gitu ya karena semua harapan orang-orang untuk Ardel diwujudkan pada saat itu juga. Nah, Iya bener Kak. sebenarnya waktu sebelum ke istana emang ada latihan untuk bawa baki sendiri atau gimana? Jadi ada pelatih Ardel suruh coba aja kayak kamu bawa tampan gitu kan Kak, latihan-latihan di rumah supaya nanti di sana udah bisa. Ya Ardel gini-gini aja sih Kak, nggak tahu gimana kan, cuman gini aja. Tapi karena nggak pakai baki kan di sana. Jadi gimana? Namanya bukan pembawa baki apa gimana? Oke. Nah, Kia gimana Kia? Apa gimana perasaannya waktu itu? Ya, pas menjadi pembawa baki itu pas pagi-pagi kan Kak, pas cuman kata pelatih katanya Kia ada wawancara, kamu kan jadi pembawa baki sore. Langsung, hah? Aku pembawa baki sore gitu. Langsung wawancara kan langsung deg-degan gitu, kayak masih nggak nyangka, apalagi harus bisa berhadapan langsung sama Bapak Presiden gitu kan. Kayak di wawancara sempat nahan nangis karena bangga, terus kayak doa-doa orang tua, terus doa-doa pembina, pelatih yang di kabupaten provinsi bisa terwujud gitu kalau aku harus jadi bawa baki gitu kan. Oke, jadi apa ya? Pembawa baki itu emang sorotan ya istilahnya pada saat itu ya. Jadi seluruh Indonesia itu udah pasti udah menotis kalian lah sebagai paskibraka pada saat itu. Dan itu kenapa mungkin teman-teman yang kemarin banyak yang request kalian berdua nih untuk join karena pasti banyak cerita yang bisa kalian share untuk teman-teman. Nah, ada nggak sih tips strategi atau apa ya tips mungkin ya untuk teman-teman tahun-tahun berikutnya kira-kira harus ngapain selama latihan itu supaya bisa dinotis sama pelatih gitu buat jadi pembawa baki? Ya Kak, jadi menurut Ardel selama latihan ikuti aja apa kata pelatih, mau pelatih. Terus kalau maunya gini ya harus gini. Awalnya Ardel ya kaku kali Kak, katanya kamu gimana sih kok kaku banget, kakinya kok getar-getar gitu katanya kan Kak. Jadi ya Ardel di kamar kayak kayak nyoba-nyoba juga Kak gimana supaya kakinya nggak getar-getar, kayak nggak gugup gitu lah Kak. Jadi coba kamu di kamar lihat kamu gimana bawa baki. Siap tuh ya Ardel coba lah di kamar kan Kak, di depan kaca Ardel lihat. Oh rupanya masih goyang-goyang gini Kak tangannya. Karena masih gugup. Iya benar-benar. Ya jadi ikutin aja apa kata pelatih. Dari Kia gimana? Dari mungkin ikuti kata pelatih, jangan bandel kalau dikasih tahu, terus kurangi kesalahan yang kecil juga bakal berpengaruh mungkin ya Kak untuk penilaian pelatih. Terus terus senyum, jangan sampai kesel gitu. Pokoknya senyum itu penting sih Kak untuk jadi pembawa baki. Oke, jadi harus belajar senyum ya. Gimana asem ya, sama ya asem. Ya, Asem sih. karena kami pakai masker Kak, jadi Oh cuma iya. tidak yang kelihatan. Nggak usah senyum dong. Tapi ini sih, maksudnya emang waktu itu kita nggak bisa ngenalin satu. Kalau si Kia kan kita udah kontek-kontekan sebelum ke Cibubur ya kayaknya. Kalau si Kia kan Cardel emang nggak pernah kayaknya kita nggak tahu. Jadi pada saat upacara itu dari Sumatera Utara saya masih bingung, ini Sumatera Utara yang mana gitu kan. Belum pernah kontek-kontekan kan sebelumnya.
Ya, Nah, belum Kak. Korea udah tahu kalau Kia, oh ya Kia udah tahu, udah pernah kontak-kontakan sebelumnya. Oke, next kita ambil satu pertanyaan lagi dari sebelumnya, habis itu kita baca komentar. Ini sebenarnya banyak banget pertanyaan tapi bingung juga yang mana nih. Dan ada beberapa yang sudah jawab sih sebenarnya sama pada saat live sebelumnya. Yang kurang lebih sama saja. Oke, ini nih. Apa pengalaman berkesan selama menjadi paskibraka nasional? Ya, Yang kalau yang dari berkesan sama yang uh, apa ya? Ada nggak yang apa yang kalau boleh waktu itu saya nggak mau buat gitu? oh iya Kalau Kak. dari Abdul Eh, dulu. jadi mungkin pesannya Ardel bisa ketemu teman-teman dari 34 provinsi. Terus Ardel deket dari Jambi, Aceh, sama Kepri. Terus Oke. pernah waktu di istana Ardel buat kesalahan tuh Kak. Mereka kakinya udah tuh. Ini waktu gladi bersih ya Kak. Gladi kotor. Nah, Oke. jadi kan disuruh henti tuh Kak. Jadi kaki Ardel tuh masih naik. Jadi Oh, di situ Ardel kayak waduh, udahlah ngerasa bersalah. Terus nangis juga Kak, sempet nangis. Kok bisa gitu kan Kak. Iya, jadi ditegur juga sama Danpasnya. Kamu kenapa gini gini gini? Ya Ardel bilang eh, nggak tahu saya Kak, saya ngikuti dari sini, dari yang bawa kan Kak si Yogi. Terus di situ Ardel salah. Ya udah Ardel di situ kayak ngerasa bersalah kali, terus sedih sih Kak, maksudnya kok bisa gitu. ini ya apa istilahnya? Tapi mending gitu sih, maksudnya mending salah pada saat gladi daripada pada saat Iya, pelaksanaannya. iya Jadi, benar sih. Ya, betul. oke, kalau Kia sendiri apa nih? Kalau ya senang Kak karena bisa ya sama gitu bertemu dengan teman-teman dari 34 provinsi, bisa sharing pengalaman di provinsi mereka gimana. Terus waktu pas di istana juga aku ngebuat kesalahan Oh, ya, sama kayak Ardi. Aku di kotor. Iya, Ki. mana gimana? Waktu di Gladi Kotor juga aku membuat kesalahan di Mm-mm. mana aku tuh lupa ngitung tangga karena gugup, nervous. Jadi pas turun tangga itu kurang satu, jadi kelebaran gitu. Tapi untungnya nggak jatuh gitu kan. Iya ya. Terus kata ya Astaga. eh, waktu itu juga ada, Ki kenapa sama aja gitu. Nggak ngomong-ngomong, biasanya kan suka nanya gini-gini kan. Masih gugup, masih nervous, masih merasa bersalah juga karena waktu itu pas gladi kotor kurang kurang satu tangga. Terus jadi sering pikiran gitu Kak, setiap naik tangga tuh aduh ini bener nggak ya hitungannya. Tapi Eh, pas eh, alhamdulillah pas. jadinya pressure terus ya habis itu ya. Iya betul. Tapi salah ngitung tangga itu ini sih maksud saya eh, apa ya? Bahaya loh itu karena kan itu tinggi Iya. banget ya. Itu tinggi banget. Itu saya mikirnya jatuhnya sih. Tapi kalau nggak jatuh kalau nggak jatuh itu berarti kuda-kuda kamu kuat banget sih. Karena kan Iya, banget ya. iya. Nah, itu aduh, luar biasa sih kalau sampai kesalahan seperti itu tapi nggak jatuh itu keren banget. Oke, kita beranjak ke pertanyaan random yang ada di apa? Di live. Kalau Ardo sama Kia nemu pertanyaan boleh langsung dibacain aja. Ini dari tadi yang join ada Ido, terus ada Bintang, terus ada banyak sih angkatan 2022 yang join. Tahu teman yang live ada join semua ini. Oh ya, kalian ini nggak? Kalian aktif nggak? Sekarang kalau daerah-daerah kalian kan udah mulai pada seleksi kan ya? Iya. Kalian aktif nggak berkontribusi untuk penyelenggaraan penyeleksian segala macam? Kalau Ardel kemarin cuman lihat aja sih Kak, nggak jadi panitianya. Cuman ngelihat siapa ngelihat adik-adiknya waktu seleksi. Nggak jadi panitianya. Oh, itu di mana? Di Kota Medan, Kak. Kota Medan. Iya. Jadi Ada kalau nggak? yang provinsi belum seleksi, Kak. Iya benar. Jadi untuk beberapa
Emang provinsi kayaknya belum sih. Kayaknya untuk baru setingkat kabupaten kota aja. Ada nggak? Ya, Udah ada nggak yang dilihat di dalam calon-calon? gimana? Mungkin ada 4 orang yang lolos kan Kak. Ya mereka lah nanti yang bakalan tes ke provinsi. Jadi mudah-mudahan aja bisa lolos 4-4-nya. Nasional? Apa Kak? Gimana? Tempatnya ke nasional? Enggak lah, maksudnya ya dari antara 4 orang itu ada yang lolos ke nasional, sama yang 3 ke provinsi. Eh, Kalau Kia gimana? Aktif nggak? Kalau Kia itu ditunjuk jadi panitia seleksi, Kak. Jadi di Kabupaten Garut itu dibentuk Pokja, kelompok kerja buat seleksi Kabupaten Garut. Mm-mm. Tapi Kia cuma jadi panitia aja, nggak ikut menilai gitu. Cuma kadang-kadang juri minta saran gitu. Kia gimana? Yang ini bagus gak menurut kamu katanya. Terus kekurangannya apa aja gitu kan. Terus alhamdulillah Kabupaten Garut sekarang udah selesai, tinggal nunggu tes provinsi. Oke, jadi udah ada 4 orang juga yang terpilih ya? Kalau di Kabupaten Garut sendiri, kuotanya cuma 3, Kak, buat ke provinsi. Oh, tiga. Tiga itu bisa cewek 2, cowok 1 atau gimana? Karena kuotanya putri 2, putra 1, sekarang kebalik. Jadi putra 2, putri 1. Oh, jadi tiap tahun dibalik-balik. Iya, betul. Ah, oke, menarik, menarik, menarik. Nggak. Kalau di beberapa, bahkan di tempat saya juga itu sama kayak di Medan. Jadi 2 pasang gitu kan. Iya, 2 pasang Kak. Saya baru tahu kalau ada yang cuma 3, ganjil-ganjil begitu kan. Kalau Medan sih udah beberapa kali ya, maksudnya udah beberapa kali punya perwakilan ke Istana Negara Kota Medan. Tapi kalau untuk sekolahnya Ardel sendiri udah ada belum sebelumnya? Di sekolah Ardel katanya ada ini Kak, 2 orang Oh, yang udah. kena. Iya, Itu ada 2. berarti Ardel yang ketiga? Iya. Udah. Ardel yang keempat sih Kak. Keempat atau ketiga, tapi Ardel ingetnya Ardel yang ketiga. Oh gitu. Cewek Iya. semua? Cewek 1, cowok 1. Jadi yang di tahun 94 itu pembawa baki juga Kak. Wow. Sumatera Utara 2017 bawa baki juga. Tapi Iya, sore. iya Kak. Ya, ya kan. Kalau di kalau Garut sendiri gimana? Garut udah berapa kali ke nasional? Bukan. Garut udah berapa kali juga kan ya? Kalau nggak sendiri itu 5 kali atau Mm-mm. kurang lebih 5 kali, Kak. Kalau Tapi dari sekolah aku itu 4. oh, Jadi waktu itu kalau nggak salah itu tahun 87 jadi pembawa baki juga, oh wow. baki pengibaran. Jadi bukan hal yang Terus tahun daerah kalian ya, ya bawa baki di nasional. Oke, ada pertanyaan lagi. Nah, buat teman-teman yang mau nanya silakan ya langsung di typing saja di kolom ini. Mumpung kita ngabuburitnya kepagian sih sebenarnya. Harus apa ya? Harusnya Kia puasa nggak hari ini? alhamdulillah Ikut pemerintah juga? iya ikut. Kita sama semua ya. Puasa hari pertama semua. Iya Oke. Kak. Oke, ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Ini kalau saya buka di room question sebelumnya ini banyak kan. Rata-rata sudah banyak ini. Bersama-sama baki sudah dijawab. Keduanya pacar aja itu nggak usah sih. Jadi teman-teman tolonglah kalau bertanya tuh inilah yang bisa jadi motivasi gitu kan. Jangan menyerang privasi. Seleksi apa aja tadi udah, terus tips jadi pasukan 8 udah, terus rata-rata. Oke, saya juga penasaran nih, tinggi Ardel berapa? Ya Kak, tinggi Ardel 170. Ya gimana? Sama 100. 170. Nah, ini teman-teman.
Jadi yang kemarin nanya tingginya combo baki berapa, ternyata sama nih 170. Oke, oke. Ada yang nanya cita-cita. Ardel dulu deh. Kenapa? Ada yang nanya masalah cita-cita. Mau Oh jadi ya, apa? insya Allah cita-cita Ardel pengen jadi IPDN atau Akpol. Nanti Ardel ngetes antara dua itu sih Kak. Akpol sama IPDN ya. Iya, Nih, semoga lolos. iya Kalau amin. dia sendiri, Kalau Kia sendiri, insya Allah pengennya Akpol, Kak, atau karena Akmil katanya untuk Putri sekarang nggak ada, jadi insya Allah pengennya ketemu dong nanti ya. Amin. Semoga. Iya. Oke, ada yang minta motivasi nih buat adik-adik yang berjuang tahun ini untuk jadi paskibraka. Motivasi dari Ardel dulu deh. Ya, jadi buat teman-teman atau adik-adik yang ikuti seleksi di tahun ini, tetap semangat, terus berusaha, raihlah cita-cita kalian setinggi mungkin, banggai kedua orang tua kalian. Pokoknya terus berdoa, berusaha, itu sih yang paling penting, Kak. Terus minta restu dari kedua orang tua juga. Tetap semangat. Semangat buat yang lagi Kalau dari Kia, apa nih motivasinya? dari yang mau seleksi semangat. Terus waktunya juga dipergunakan sebaik mungkin, jangan sampai nanti pas seleksi kalian nyesel. Terus jangan lupa berlatih fisik, terus PBB juga diasah lagi, jangan lupa berdoa, terus minta restu orang tua juga. Kalian ikut paskibraka kayaknya tadi udah ya motivasi. Oke. Oke, ini ada pertanyaan bagus sekali nih dari M. Arzain. Dari ini pertanyaan yang sama buat Kia. Kira-kira ya, menurut kalian apa sih yang menjadi keunggulan kalian sehingga kalian lebih dipilih untuk membawa baki dibanding eh, berapa puluh teman-teman yang di sana? Kenapa pelatih memilih kalian? Kira-kira apa keunggulan yang kalian miliki? Iya, Kak. Mungkin kalau dari Ardel bisa ngikutin apa yang disuruh pelatih. Terus kalau perilaku itu Kak kayak dinilai juga loh Kak dari sama pelatih, ada nilai plusnya juga. Terus kesalahan-kesalahan juga jangan sampai pernah dibuat. Ardel juga sempat pernah kan kalau kita baris tuh Kak udah deket tiang benderanya tuh kan ada patokan. Jadi Ardel tuh sering nggak nepati patok. Jadi pelatihnya bilang, kamu mau diganti, kamu selalu nggak nepati patok gini 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 kan. Siap, salah Kak. Nanti Ardel coba lebih teliti lagi nginjak patokannya. Gitu sih Kak. Jadi pasti Ardel juga pernah buat salah, buat apapun itu pasti kayak wah, jangan sampai buat lagi nih. Jadi harus terus berusaha juga sih Kak. Gimana caranya pas di patokan itu. Dari Kia, gimana? Apa yang menjadi keunggulan Kia? Kalau dari Kia sendiri mungkin Kia jangan membuat kesalahan yang fatal gitu kan, terus kita mengikuti arahan dari pelatih. Kia juga sering membuat kesalahan di mana membuat pelatih kesal gitu. Kayak misalnya contohnya nggak pernah ngikut ninjek patok kayak Ardel juga sama. Terus kan sampai dibilang beberapa kali kayak, ya kamu ini gimana sih, ini tuh patoknya di sini loh, kenapa kamu selalu ke depan kadang ke belakang, Iya. ini loh nyambi, jangan saya gitu kan. Siap kak Zung. Kadang kalau udah pasukan 8 berarti temponya ada di pembawa bendera ya kak. Terus kadang pembawa bendera temponya aku sendiri tuh sering kecepetan, jadi di mana teman-teman yang lain kos-kosan juga. Jadi pelatih itu kayak selalu ngomelinnya ke aku, kamu ini patokan katanya, jangan sampai teman-teman juga ikut kecepatan gara-gara kamu katanya, bisa nggak diubah lagi katanya. Terus siap bisa kak, kayak gitu mungkin kak. Jadi
sebenarnya bukan lebih keunggulan ya, sebenarnya lebih mau mendengar saja sebenarnya. Jadi Iya. karena statement saya juga yang dikirim dari semua provinsi itu semuanya bagus-bagus semua ya. Jadi siapapun sebenarnya yang dapat itu pasti semuanya bisa. Cuman kembali lagi yang paling minim kesalahan, kemudian Iya. pokoknya yang nurut aja gitu ya. Oke, ada pertanyaan. Tadi ada pertanyaan lagi tapi kayaknya udah dijawab deh yang ini. Oke, ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Karena banyak banget yang nanya tapi hampir sama semua. Poin-poinnya itu sama semua. Ada yang mengenai terus ada yang mengenai tinggi badan sama semua sih. Cara bisa bawa baki, ya mereka nggak bawa baki gimana dong? Oke, Kak, izin ini ada yang bertanya, Kak. kenapa? Ada yang bertanya dari Tirta Rosida. Tadi Kak Ardel menyebutkan seleksi kabupaten ada bedanya sama tingkat provinsi, tetapi tidak jauh. Nah, bedanya itu apa aja, Kak? Kira-kira boleh dijelaskan? Iya, jadi kalau di kota kemarin nggak ada wawancara. Terus di Provinsi Sumatera Utara kemarin ada wawancara. Terus di fisiknya kayak di kota itu nggak ada backup, tapi di provinsi ada. Sabtu juga ada satu run, di kota nggak ada. Gitu sih, Kak. Kalau di provinsinya Kia sama? Kalau di provinsi Kiatu mungkin sedikit berbeda, Kak. Di mana tes kesehatannya berbeda juga. Ada tes ambeien kayak gitu. Terus dari tes fisik di kabupaten itu ada lari 12 menit, Kak, tapi di provinsi ada. Terus dari kesenian, kan kalau itu kesenian itu cuma menampilkan. Tetapi kalau di provinsi dijelaskan juga apa sih misalnya nari, ini tuh apa, katanya bisa dijelasin apa katanya. Kalau wawancara di kabupaten itu mungkin tentang kabupaten aja atau lebih ke paskibraka-nya. Tetapi kalau di provinsi itu global, Kak. Jadi kayak kenakalan remaja itu tuh ditanyain waktu pas tahun aku. Gitu. Oke, jadi saya menarik di sesi interviewnya malah ya. Jadi pertanyaannya bisa random serandom itu. Terus pasti kalian juga pengetahuan daerah pasti ya. Iya. Oke, Oke, terus kalian ini kan dua-duanya paskibraka berhijab. Selama proses seleksi sampai selesai, apakah kalian pernah di apa diminta untuk melepas hijab apa gimana? Dari Ardel dulu. Kalau di Ardel pernah, Kak. Oh, Pernah itu di apa? di postur, waktu postur tubuh disuruh buka jilbab, terus celananya agak dinaikin dikit sampai lutut, lengannya juga sampai siku gitu, Kak. Oh, jadi buat ngelihat varises, terus Iya, benar, Kak. kalau Kia sendiri, Dia juga di postur tubuh 2 itu disuruh lepas kerudung, terus trainingnya diikat sampai melihat juga obin atau bin gitu, tangan juga takutnya bengkok atau enggak. Juga nanya kayak Ki yakin gak mau buka kerudung nanti, katanya waktu buat ke nasional, karena kan yang udah itu nggak pakai kerudung kan. betul. Ini di sekolah itu yakin mah kata aku. Iya, jadi nggak ada pengaruh sih sebenarnya. Pakai kerudung mau tidak ya, kalau nyamannya pakai kerudung, kenapa harus dibuka gitu ya? Oke, terus ada lagi. Nah, kalian waktu seleksi kan ada tes bakat kan pasti. Tes bakat sih lebih ke eh, tim juri cuma pengen tahu nih kalian bisa apa atau punya bakat apa. Kalau waktu itu kalian berdua bakat bakat yang ditunjukkan apa? Iya, Kak, kalau Ariel di tingkat kota itu nyanyi,
Terus disuruh sama kakak Purnanya disuruh ngegombal untuk yang lagi. Itu lebih ke selingan buat kakak-kakak ininya. Iya, terus kalau di tingkat provinsi nggak ada bakat Kak kemarin. Justru adanya di kota ya. Iya, di tingkat kota. Kalau Kia, Kalau kabupaten itu tadinya cuma nari aja kan, nari. Tapi Juli ditanya, kamu bisa nyanyi nggak katanya. hmm, Aku tuh ragu-ragu, kayak siap bisa Kak. hmm. Terus kayak kan malu ya Kak karena apa suaranya jelek atau takut diketawain gimana gitu. Ya udah aja bebas katanya, apa lumayan buat nilai tambahan katanya. Ya udah karena di mindsetnya oh ini ada nilai tambahan nih kalau nyanyi, ya udah nyanyi gitu kan Kak. Terus kalau di provinsi juga sama nyanyi sama nari. Oke. Jadi karena dapat bocoran, dapat nilai tambahan gitu ya. Dipaksain. Oke, ada pertanyaan lagi? Tadi kayaknya ada. Kalian bisa ini nggak sih? Kalian bisa lihat pertanyaan dari snap sebelumnya juga nggak sih? Kalau di sini kan dari saya kan ada fitur lagi di bawahnya nih. Kalian bisa nggak? Dari mana ya? Kan ada fitur, jadi di bawah join live itu. Oh kayaknya beda sih. Maaf agak sedikit katrok kalau Instagram soalnya. Oke, masih ada yang mau nanya? Sebenarnya yang nanya banyak banget tadi tapi di awal-awal. Jadi di awal-awal kita keunggulan apa yang membedakan udah tips badan sih untuk sebentar apa untuk apa nih? Banyak banget sih. Jadi oke. Oke, jadi kan ada ini enggak dengan tinggi badan 170 itu, jadi tadi ada yang nanya tentang tips tinggi badan, tapi kayaknya nanyanya lebih begini deh, kalian kan dengan tinggi badan 170 itu termasuk tinggi badan yang tinggi untuk cewek ya, Iya, untuk cewek tinggi. Itu kalian punya keturunan tinggi badan atau memang kalian push untuk bisa mendapatkan tinggi badan setinggi itu? iya Kak, kalau di Ardal keturunan sih Kak dari Oh, keluarga mama. Iya. kalau Kia sama? Kalau Kia juga sama Ya. dari ayah ibu. Oke, jadi tetap untuk mereka berdua itu punya keturunan. Nah, tapi dari saya, buat teman-teman yang mungkin mau nge-push tinggi badannya, saran saya perbanyak olahraga, terutama renang, lari, tapi larinya jangan yang biasa ya, larinya kalau bisa jinjit. Itu efektif banget sih. Buat teman yang mungkin tidak memiliki riwayat badan yang tinggi, bisa dicoba. Saya nggak menjanjikan apa-apa, tapi semoga bisa menambah. Oke, nah suplemen yang kandungan kalsiumnya banyak itu bagus. Syarat apa nih? Syarat buat pakai behel bisa apa enggak? Emang bisa? Angkatan kalian bisa pakai behel? Kalau seleksi sih katanya nggak boleh sih pakai Benar. behel. Tapi kemarin di Kota Medan ada lihat juga banyak yang pakai behel. Mungkin waktu pengibaran dibuka sih Kak behelnya. Tuh. Kalau masalah behel sebenarnya buat ngerapiin gigi tuh nggak masalah, tapi biasanya pas seleksi pasti ditanya apakah Iya. sejauh apa enggak. Seperti itu ya teman-teman yang tadi yang nanya masalah behel. Terus oke, tentang interview. Waktu kalian ditanya pengetahuan umum kan? Masih ingat nggak waktu itu pertanyaannya apa saja? Buat info juga nih buat teman-teman. Iya, ya Kak. Seputar ini sih Kak, kayak wawasan kebangsaan, terus kayak presiden, dari sampai ke 7 itu siapa. Oh, Terus menteri-menteri juga, gitu-gitu sih.
Siap itu tentang seputar paskibraka juga, PBB gitu-gitu. Oke, Ardilnya sih. Oke, kalau dari Kia apa yang diingat dari interview tentang pengetahuan umum? Kalau waktu interview itu, kalau dia nggak ditanyain tentang pengetahuan umum Kak, tetapi lebih ke global gitu. Oke, Kayak waktu itu banget pertanyaannya tuh gini, kalau misalkan katanya di Kabupaten Garut itu ada kenakalan remaja, terus apa sih kalian nih sebagai perwakilan Jawa Barat nanti, katanya apa yang akan kalian lakukan untuk apa mengajak mereka biar nggak apa yang apa menjauhi apa hal-hal negatif gitu. Iya. Kalau untuk pengetahuan sendiri, waktu itu lebih banyaknya di tes tulis, Kak. Iya. oh, jadi kembali lagi, jadi setiap daerah punya rangkaian tes yang berbeda-beda. Seperti itu. Kalau pengetahuan di Medan sendiri, pengetahuan umumnya lebih ditekankan di interview. Nah, kalau di Jawa Barat justru tertulis ya. Oke. Nah, ini pertanyaan menarik lagi nih. Nah, pertanyaan begini nih yang kita tunggu-tunggu nih. Dari Rian Parinduri, manfaat apa yang didapat setelah selesai jadi Paskibraka Nasional 2021? Atau gini Ya, deh, simpelnya gini. Apa yang berbeda dari Ardel dan Kia setelah jadi Paskibraka? ya kalau di Ardel dari media sosial ya Kak. Tadinya Ardel kayak di media sosial tuh kayak jarang upload apa segala macam. Sekarang jadi sering upload story. Terus jadi orang-orang jadi kayak lebih kenal Ardel. Tadinya ada yang bilang, wah Ardel sekarang sering ya upload story, dulu kayaknya nggak pernah deh, kayak kayak akunnya mati aja gitu kan. Sampai Ardel tuh memang jarang sih Kak dulu kayak upload-upload jarang. Terus kayak itulah pengalaman Kak, mungkin jadi pengalaman terkesan buat diri kita sendiri kan setelah jadi paskibraka nasional itu. Tuh, Kak. Dari Kia gimana? Banyak banget, dimana kan waktu itu Kia tuh susah manajemen waktu gitu. Setelah jadi paskibraka bisa atur waktu, terus lebih mandiri. Terus yang tadinya aku justru kebalikannya Ardel. Dulunya ini aku aktif di media sosial, tapi kalau sekarang-sekarang udah jarang gitu kan. Jadi Terus jadi jadi lebih ini ya, jaga wibawa ya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Rido tapi nggak tahu ini bisa dibahas apa enggak. Ini dari tadi Rido nanyain ini loh. Sudah tadi perhatian. Kalian bisa baca sendiri. Kok nggak ada ya? Nggak ada ya? Nggak ada Kak. Nggak ada. oh ada Kak, Oh. Tapi kalau cerita unik pas cewek ada agak mau di cerita unik. eh ini Rido pokoknya udah ngetik itu loh. Ada nggak? Ada. Rasanya ketika lolos udah diceritain tadi. Nanti kakak, nanti saya inilah, nanti saya upload ulang. Soalnya banyak banget jadi numpuk, nggak tahu mau baca yang mana. Bawa kemauan sendiri atau dipilih pas seleksi? Enggak dong. Ini pilihan pelatih pasti. Udah dibahas tadi. Minta udah, tes bakat udah. Jadi pas bakat udah banyak banget. Ya, ada lagi pertanyaan. Mumpung Kia sama Chef Ardel masih di sini. Kalian dulu ada tes ini nggak? Fisik sama sama apa? Dibedain. Gimana Kak? Kalian dulu waktu tes itu ada ini nggak? Apa? Fisik ada ya pasti ya.
Terus Ada. ada lagi kan? Sama sih, Kak. Ini ada bedanya. Ya makanya gue bingung juga nih bacanya yang di atas tadi. Sama saja sih. Cuma mungkin yang maksudnya Iya. ini kalau fisik kan biasanya lebih ke awal-awal ya. Hmm. Seleksi itu di akhir mungkin yang dipertanyakan itu. Yang di apa di yang perbandingan itu loh, yang pas seleksi terakhir itu. Hmm. Kayak foto panca, oh gitu. Maksudnya cerita-cerita kayak gitu. Ini Ridho random sekali pertanyaannya. Ardel nggak lihat pertanyaan Rido sih, Kak. Kenapa? Oh ya? Lu lewat dari tadi loh ini. Kemarin cerita. Jadi katanya si cowoknya pernah adu panco gitu. Nggak tahu faedahnya apa, buat kesenangan sendiri. Kalau pas kid cewek boleh nggak make upan? Harus make upan sih kayaknya. Bukan make upan, make upin. Dirapin. Tapi waktu ada itu Kak, kami gladi bersih kalau nggak salah itu kami makeup sendiri sih. Oh iya, bila dibersihkan make up sendiri. Iya, iya Cia. Kia. Kok Cia? Tapi di situ Ardel di make upin juga sih sama temen karena Ardel nggak pandai make up Kak. Nah, yang kalian yang paling banyak make upin waktu itu siapa? Temen Ardel dari Jambi sih Kak, namanya Winda. Dia jago banget tuh make upin. Oh, dia yang bantuin make up ya. Iya, dia yang make upin Ardel. Terus yang temen dari Kepri juga dia yang ngapain make upin. Nah, ini ada Puput juga 2017 join dari Puputin dari mana ya? Aku lupa. Jambi ya? Oke, ada pertanyaan lagi. Jadi buat ini spesial buat Rido nih. Jadi di cewek nggak ada di panco Rido ya. Mungkin Rido ngarepnya gitu. Dia ngarepnya jawabannya gitu. Ada di panco juga di cewek. Oke. Cantik lah orang udah paskibraka nasional. Semua yang dikirim ke nasional udah pasti cantik-cantik. Bangka Belitung, semangat puasanya. Oh iya, semangat puasanya buat teman-teman yang menjalankan. Kita temenin ngabuburit nih sampai ini, sampai asar aja kali ya. Kalau di sini sudah mau asar. Kalau di sini soalnya ini WIT, Wita. Iya. Karena ada rencana ini gak? Rencana buat kumpul lagi di istana pas 17-an nanti. Wih, pengen banget lah Kak kami semua. Ya, semoga ya. Iya. Dan, itu kalian belum ngerasain, belum pernah ngerasain ikut upacara tapi bukan sebagai petugasnya itu. Ngerasain itu sih, upacara di istana tapi kita sebagai peserta upacaranya. Itu beda banget. Pernah pantau, pasti ada pantauan juga. Pernah ngerasa mau menyerah nggak selama menjalani itu semua? Oke, dan waktu dulu. Dari Ardel ya Kak? Kalau Ardel sih alhamdulillah nggak pernah sih Kak, karena memang itu harapan Ardel, cita-cita Ardel supaya bisa menjadi paskibraka nasional. Jadi kayak di prosesnya semua. Mm-mm. Atau dari Kia, Kia. Dari alhamdulillah juga nggak apa, karena dari apa pas pengen jadi paskibraka nasional itu dari SMP kan. oke. Jadi nggak boleh nyanyi kesempatan juga udah di nasional masa apa kalau misalnya mau nyerah kan otomatis membuat kesalahan terus menerus. Gimana kalau membuat kesalahan terus menerus nanti dipulangin gitu. Jadi nggak pernah. Jadi udah nanggung gitu ya, kepala basah. Ayo hajar aja gas sampai akhir. Oke, kalian waktu itu ada renungan suci juga nggak? Gimana Kak? Ada renungan suci juga nggak waktu kalian di Cibubur? Nggak ada ya Kia. Oh iya, aduh lupa, sorry. Kalian kayaknya banyak
apa, harus prokes. Iya, Jadi banyak benar, Kak. kan yang ini yang bertentangan dengan prokes. Oke, ada pertanyaan lagi? Kita masih ada waktu beberapa menit buat ini Kak. Tutor buat nambah tinggi tadi udah, banyak olahraga aja. Kalau emang nggak punya gen ya, kalau nggak punya gen tinggi, banyak olahraga, renang, jogging, sambil jinjit itu udah bagus banget. Pull up, udah kalah di kabupaten. Bukan kalah sih, bahasanya jangan kalah dong, kayak gimana? Kurang beruntung. Kurang seru. Enggak lah, pasti seru juga karena mereka mereka ada aktivitas lain kan pasti ya. Walaupun gak ada renungan suci, pasti kalian punya aktivitas lain ya. Iya, benar. Jadi banyak. Oh, baru kali ini loh ada paskibraka nasional materinya via Zoom, ya kan? Bisa diceritain loh nanti untuk kalau misalnya nanti pandeminya udah berakhir kan udah bisa diceritain. Dulu kita materinya Zoom. Berarti kalian waktu itu nggak ada ini juga ya? Tim make up dari kemarin itu dari Sari Ayu kalau nggak salah. Kalian nggak ada itu juga ya? Tim makeup ada Kak yang make upin? Maksudnya kami kayak make up sendiri atau gimana? Kayak belajar gitu? Enggak. Iya, maksudnya dulu kan ada kayak dari tim dari Sari Ayu ngajarin make up. Nggak Nggak ada ada. ya? Nggak Jadi ada. potong rambut pun gimana waktu itu? Ada Ada tim dari Mustika Ratu, Kak. Oh, kalian justru mesti karate ya? Oke. Terus ini, nah pasti nih banyak yang mau bertanya nih. Kalian kan berhijab nih. Itu sesi potong rambut itu, kalian dipotong nggak rambutnya? Ardel dipotong, Kak. Iya. Aku juga dipotong. Oke. Nah itu banyak banget yang nanya kemarin katanya kalau pakai hijab harus dipotong atau tidak. Jadi tidak harus. Kembali lagi ke siswanya. Nah jadi Ardel yang bertanya kemarin yang bawa baki dipotong ya dipotong. Dijawab langsung sama mereka. Yang minus ikut bisa kalau nggak paras ya. Tapi sekarang ada ini juga sih, ada soft lens yang untuk yang minus itu kan ya. Jadi nggak perlu kacamata juga. Iya, Kak, benar. Kayak pertanyaannya lebih ke Kia sama Ardel lagi nih. Mumpung mereka masih ada di sini. Hmm. Kalian pulang waktu itu tanggal berapa? Tanggal 23? 21 ya, Ki? Iya, kalau nggak salah 21 sih. Berarti benar-benar mepet banget ya. Saya Iya, Kak. benar-benar habis pengibaran, terus jalan ini apa? eh, ke media kalian cuman ke Indosiar ya kalau nggak salah ya. Iya. Kalian ke apa stasiun lain ya karena memang harus diakui sih karena masanya memang masih pandemi ya masih mending ada pengibaran kan dibanding 2020 gimana. Iya, Kak. Ada ketakutan itu nggak, ada ketakutan nggak dari kalian kalau jangan sampai 2021 kemarin itu sama kasusnya kayak 2020? Iya, pernah sih, Kak. Pernah mikir gitu juga. Iya karena tahun sebelumnya kan begitu juga ya. Mm-mm. Rambutnya dipotong sampai pendek apa enggak? Pendeknya gimana dulu nih? Kalau dipelontos kayaknya enggak ya. Nah, jadi potongnya cuma sampai kayak temen apa kakak di poluan itu ya biasanya. Mm-mm. Gitu. Pernah cedera nggak waktu latihannya? Ada yang nanya nih. Pernah cedera nggak waktu latihan? Kalau di Ardel nggak pernah sih, Kak. Hmm. Cedera. Kalau Kia justru pada saat ini ya, pada saat seleksi ya. Di nasional pernah, Kak. Hah? Latihan di Cibubur? Iya, pernah. Oh ya. Hari pertama banget itu. Kalau nggak salah hari pertama apa hari kedua,
kan sepatu Kia itu udah tipis gitu kan. Terus apa tin patok ngegicel gitu si itunya apa kakinya tuh, jadi ankle aku tuh kena. Hmm. eh, Istirahat aja sekitar 3 hari atau 5 hari, nggak usah ikut latihan dulu. Cuma ada apa pelatih nyamperin aku kan. Katanya kamu kenapa kena, katanya. Siap kak, ankle saya kena kak, kata aku gitu. Terus kata pelatih gini, ah kamu bohongan ya, katanya gitu, pura-pura aja ya pengen istirahat ya, katanya gitu. Oh, Nah, itu Kia ya? Yang kena Kia ya? Oh. Astaga. Terus nah ucapan yang buat ya semangat kayak, eh, iya, bener juga ya, nggak apa namanya, masa latihan pertama udah istirahat gitu, mm, udahlah paksain aja, kuat enggak gimana nanti aja di lapangan. Terus alhamdulillah enggak istirahat, cuma waktu pas malamnya aja dikasih hot cream gitu, minta ke teman. akhirnya bisa lanjut terus latihannya. Jeffrey, PP Nasional 2014 hadir ke siap. Oh, ada senior-senior juga nih di situ. 2014. Tadi ada Puput juga 2017. Kayak ada pertanyaan lagi. Saya kasih kesempatan nih, satu pertanyaan lagi deh buat teman-teman yang mau nanya. Ini kayaknya dia nanya tadi, Kak. Apakah ganteng dan cantik menjadi poin plus? Itu fisik wajah iya menjadi poin plus sih, Kak. Kalau di provinsi sama kota Ardel ya. Oke, itu di provinsi di Medan berarti ya. Ya, Medan sama Sumatera Utara gitu. Kalau Kia, menurut Kia sendiri gimana? Kalau di kabupaten sama provinsi Kia juga sama kak. Dari estetika wajah juga ada nilai plus gitu, nilai tersendiri. Oke, jadi salah satu dari banyak poin ya. Jadi banyak poin lah. Nggak cuma harus cantik atau apa, tapi itu adalah salah satu poin plus saja buat eh, nambahin poin. Karena pasti kalau kita ngandalin PBB saja itu kan pasti banyak yang sama juga pasti. Jadi ada banyak poin yang bisa kita kejar. Salah satunya adalah yang tadi dibahas sama Arder sama Kia. Nah, giliran giliran saya buka satu pertanyaan baru bertanya semua sih. Enggak juga, jadi enggak semua apa ya, enggak ada gimana? Kok bisa sih? Nanti di share, tapi mau di-cut dulu karena kan banyak yang nggak perlu dimasukin. Kita filter lagi yang mana yang bisa diupload, yang mana yang enggak. Oke, ada pertanyaan lagi? Tadi saya buka satu pertanyaan ini. Cantik. Cita-citanya Amin. Oke, sepertinya sudah tidak ada. Salam dari Medan, salam. Jadi Putri Medan kita pinjam dulu nih. Oke, kayaknya udah ya, nggak ada. Ada lagi ya. Paskib cowok nggak ikut lagi. Paskib cowok justru pengibarnya udah les minggu lalu. Jadi Aldi Kurniawan ini telat nih. Nanti kita nextnya. Ada nggak? Ada saran nggak dari Kia sama Ardel? Kira-kira kalau ngundang pelatih nih, kira-kira bagusnya kita ngundang pelatih siapa buat kolaps? Kalau pelatih mungkin Kak Nyamin atau Kak Agus. Kalau dari Kia siapa? Mungkin kalau putrinya dari Kak Rachel, Kak Weni, Kak Alma juga. Kak Rachel ya? Kak Alma. Oke, boleh. Yoga yang mana lagi nih? Oh, Medan, Sumatera Utara ya?
Iya. Enggak, ingat saya yoga tuh paling banyak kayaknya di angkatan kalian deh. Kenapa Kak? Iya. Yoga tuh kayaknya paling banyak di angkatan kalian. Ada nggak cuma satu yoga kan? Oh iya. Ya kan? Tiga. Prayogi, yogi, yoga, sama siapa Eh, lagi ya? kayaknya sih kalau saya nggak salah ingat ya. Iya, kalau nggak salah iya ada Kak. Yoga juga namanya. Saya ada yoga yang pakai bisa nanti. Si Wahyu kalau nggak salah. Mm-mm, benar. Kak, minggu depan live bareng Komandan Penurunan. Siap. Semoga bisa. Cara kita upload. Upload bikin rawat mantan pelatih paskibra. Siap. Terima banyak banget. Oke, jadi karena udah nggak ada pertanyaan lagi, thank you Ardel, buat Kia, thank you sudah menyempatkan waktu buat live. Nanti kakak upload juga di sosial media lainnya. Tapi tenang, kita upload yang motivatif dan inspiratif istilahnya begitu. Oke, thank you. Semoga kalian bisa reunian. Kita bisa ketemu juga nanti. Semoga bisa dapat akses lagi tahun ini. Dan semoga bisa interview langsung dengan kalian secara langsung. Terima kasih banyak waktunya. Yang pasti, semoga cita-citanya kesampaian semuanya. See you semua. Dan udah itu aja sih kayaknya. Terima kasih untuk waktunya ya. Oke.